Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nini Aziza SHIMH selaku dosen pengampuh mata kuliah hukum perbankan. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Alif Ramadan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Dan di sini saya mau memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perbankan. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai manajemen kredit bank. Sebelum saya menjelaskan sedikit mengenai manajemen kredit bank, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang sedikit mau saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Manajemen kredit bank. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian kredit, asal mula kata kredit, fungsi kredit, dan tujuan kredit. Yang pertama, kredit berasal dari kata Italia yaitu cedere yang mempunyai arti kepercayaan. Yang maksudnya adalah kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati. Sedangkan manajemen bank sendiri memiliki arti yakni kegiatan yang mengatur pemanfaatan dana bank agar supaya bisa produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Setelah membahas sedikit mengenai pengertian kredit, kemudian ada beberapa fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama yakni menjadi motivator dan dinamisator. Dinamisator di sini memiliki arti dapat menimbulkan atau dapat menjadikan peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Semisalnya para pedagang membutuhkan modal, di sini bisa meminjam di bank terdekat. Nanti membayarnya dengan cara diangsur ataupun kredit sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, antara pihak nasabah dan pihak banknya itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Misalnya ada seseorang yang kena PHK dari perusahaan tersebut dan ingin mendirikan lapangan pekerjaan sendiri, bisa meminjam modal dari bank terdekat untuk mendirikan suatu perusahaan yang diinginkan oleh nasabah tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan pihak perbankan. Fungsi yang ketiga yakni memperlancar arus barang dan arus uang. Fungsi dari kredit yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan dana guna barang, dan dapat memperbesar modal perusahaan. Apabila para
pengusaha itu mempunyai modal yang kurang, bisa pinjam di bank terdekat, tetapi harus memilih bank secara syariah agar terhindar dari riba. Setelah menyebutkan fungsi dari kredit, kemudian ada beberapa tujuan dari penyaluran kredit tersebut. Yang pertama, memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. Yang kedua, dapat memanfaatkan dana dan dapat memproduktifkan dana-dana yang ada dan melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, dan memperlancar lalu lintas pembayaran, serta menambah modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemberian kredit. Yang pertama, prosedur pertama yakni pengajuan berkas-berkas. Pengajuan proposal kredit, misalnya berisi tentang latar belakang perusahaan, tujuan, jangka waktu, cara pengembalian dana, dan jaminan kredit. Prosedur yang kedua yakni pemeriksaan berkas. Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap, sesuai dengan persyaratan, dan sudah benar. Setelah itu, prosedur yang ketiga, memulai wawancara pertama, yakni melakukan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam tersebut. Setelah melaksanakan wawancara pertama, selanjutnya melakukan on the spot, yang berarti memeriksa kegiatan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminannya. Setelah OTS berjalan dengan lancar, maka akan melanjutkan wawancara kedua, yakni bagian perbaikan berkas. Apakah pada wawancara yang pertama ada berkas yang kurang atau sudah terpenuhi dengan lengkap. Yang terakhir yakni keputusan kredit. Dalam hal ini, menentukan apakah kredit akan diberikan atau tidak. Misalnya, jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Proses terakhir yakni penandatanganan. Jika proses itu diterima, jika berkas-berkas semua sudah benar dan tidak ada masalah terhadap pihak perbankan yang berwenang, maka proses terakhir yakni penandatanganan dan bisa menerima uang yang dipinjam tersebut. Setelah mengetahui prosedur pemberian kredit, berikutnya ada 3 jenis pembebanan suku bunga kredit. Jenis yang pertama ada flat rate. Flat rate ini maksudnya suku bunga tetap setiap periode, sehingga jumlah setiap angsuran setiap periode tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Maka perhitungan suku bunga dengan cara mengalihkan 0% bunga per periode dikali dengan pinjaman tersebut. Kemudian jenis pembebanan yang kedua yakni sliding rate, yang maksudnya suku bunga yang diperhitungkan dengan mengalihkan 0% suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, tetapi akan timbul akibat angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.
Jenis pembebanan yang ketiga yakni ada floating rate, yang maksudnya adalah suku bunga yang diperhitungkan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Sehingga dalam model ini, suku bunga dapat naik turun atau tetap setiap periodenya. Ada dua unsur yang dapat menyebabkan kredit itu macet. Unsur dari pihak perbankan dan unsur dari pihak nasabah itu sendiri. Pihak perbankan, mungkin para pihak perbankan kurang teliti saat proses kredit sedang berjalan. Yang kedua, mungkin analisis dari pihak bank yang kurang objektif. Sedangkan kalau unsur dari pihak nasabah, mungkin ada unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Penjelasan sedikit mengenai upaya penyelamatan saat terjadinya kredit macet. Upaya yang pertama yakni ada rescheduling atau biasa disebut dengan penjadwalan ulang. Bisa memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran tersebut. Upaya yang kedua yakni reconditioning atau biasa disebut dengan mengkondisikan ulang. Jadi itu semua dikondisikan ulang apa yang sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak tersebut. Misalnya mengkondisikan ulang kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Kemudian upaya yang ketiga yakni ada restructuring atau biasa disebut dengan menyusun kembali struktur yang sudah telah disepakati. Mungkin bisa menambah jumlah kredit dan menambah equity. Di sini equity memiliki artian ekuitas atau besarnya hak residial atau aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi keseluruhan kewajiban dalam neraca. Upaya yang keempat yakni kombinasi. Dan upaya yang terakhir yakni penyitaan jaminan. Sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen kredit bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.